Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita mulai dengan membaca doa agar pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat diterima dengan baik. Berdoa, dimulai. Selesai. Oke, silakan tuliskan nama dan kelas di kolom komentar sebagai bukti bahwa kalian telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Tetap semangat, jangan menyerah, masih ada harapan untuk tetap belajar secara normal di tengah pandemi. Selamat menyimak. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat agar kita bisa melangsungkan pembelajaran pada hari ini. Nah, pada kali ini kira-kira kita akan membahas tentang apa ya? Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai reproduksi pada tumbuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa tumbuhan dapat bereproduksi baik secara seksual maupun aseksual. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini, apa ya yang akan kita pelajari? Nah, kita tahu bahwa di dunia ini selain ada tumbuhan, tentu juga ada hewan. Nah, ternyata makin ke sini ada beberapa hewan yang jumlahnya semakin berkurang. Contohnya seperti kura-kura, orang hutan, badak, harimau, dan masih banyak hewan lainnya yang mulai menuju ke garis punah. Nah, supaya hewan-hewan lainnya tidak ikut menjadi punah, apa sih yang harus dilakukan oleh hewan itu? Tentu saja untuk terus melakukan reproduksi agar terjaga jumlahnya agar tidak punah. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai reproduksi pada hewan. Sama seperti pada tumbuhan, hewan juga dapat bereproduksi secara seksual maupun secara aseksual. Di sini ada gambar ayam yang sedang bertelur ya. Kita lanjut. Nah, di sini yang pertama akan kita bahas mengenai reproduksi aseksual. Kita lihat di sini ya. Di sini ada sebuah animasi yang menggambarkan ini adalah hidra. Nah, hidra ini bereproduksi secara aseksual dengan membentuk tunas. Nah, si tunas ini akan menjadi individu baru yang merupakan keturunan dari induknya. Nah, ternyata selain hidra, ada loh hewan lain yang bereproduksi dengan membentuk tunas. Contohnya pada Porifera dan Coelenterata. Selanjutnya, kita lihat nih. Wow, bukan sulap, bukan sihir. Yang tadinya terpotong, kemudian membentuk tubuh yang baru. Nah, ini merupakan hewan planaria yang bereproduksi dengan cara fragmentasi. Nah, fragmentasi ini merupakan ya pemotongan tubuh induk kemudian melakukan regenerasi atau pembentukan kembali organ yang awalnya tidak ada menjadi ada. Nah, menjadi dua individu baru ya. Lanjut. Selanjutnya ada di sini ada lebah. Kemudian ada semut. Kira-kira lebah dan semut ini bereproduksi cara apa ya? Nah, di sini lebah dan semut bereproduksi dengan cara partenogenesis. Nah, partenogenesis ini merupakan pertumbuhan dan perkembangan embrio tanpa dibuahi oleh pejantan. Nah, ada fakta menarik nih tentang lebah. Nah, lebah itu ovumnya jika dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina. Sedangkan ovum yang tidak dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah jantan. Nah, menarik ya. Kemudian kita lanjutkan ya.
Nah, selain lebah dan semut, hewan yang bereproduksi dengan partenogenesis contohnya adalah tawon, kutu daun, dan kutu air. Selanjutnya, kita akan membahas tentang reproduksi secara seksual. Nah, kita tahu bahwa reproduksi secara seksual itu melalui proses yang namanya perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Nah, atau yang disebut dengan proses fertilisasi. Untuk memahami apa sih fertilisasi, mari kita simak video berikut ini. Proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio atau calon anak, dan pada tahap selanjutnya, embrio akan berkembang menjadi individu baru. Oke, paham ya? Fertilisasi itu merupakan pertemuan dari sel jantan atau sel sperma dengan sel betina atau sel telur. Nah, fertilisasi di sini terbagi menjadi dua. Ada fertilisasi internal dan ada fertilisasi eksternal. Nah, namanya internal berarti dia terjadinya di dalam. Nah, jadi fertilisasi internal itu merupakan proses peleburan antara sel telur dan sel sperma yang terjadi di dalam tubuh hewan betina. Nah, sedangkan fertilisasi eksternal itu terjadinya di luar tubuh hewan betina. Berarti ada medianya dong. Nah, contohnya di sini adalah ikan dan medianya adalah air karena ikan hidupnya di air. Kita lanjut ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang 3 jenis hewan yang bereproduksi secara seksual. Ada yang tahu apa aja? Nah, di sini ada yang pertama yaitu ovipar, kemudian vivipar, dan ovovivipar. Wow, asing ya mendengarnya. Kita bahas satu-satu ya. Di sini kita lihat ada orang hutan. Hai. Selanjutnya ada gajah. Kemudian ada kuda dan ada sapi. Cantik ya sapinya. Jangan salfok. Kita bahas yang pertama yaitu vivipar. Nah, vivipar di sini merupakan hewan yang bereproduksi dengan cara melahirkan. Biasanya hewan vivipar ini merupakan hewan mamalia atau hewan menyusui. Nah, kalau hewan itu bisa menyusui, berarti hewan tersebut memiliki yang namanya kelenjar susu atau yang disebut dengan kelenjar mamai. Nah, kemudian ciri lainnya yaitu memiliki daun telinga. Di sini ya, gajah sama sapi kelihatan ya. Kemudian memiliki rambut. Nah, ingat ya, pada hewan mamalia itu disebut dengan rambut, bukan dengan bulu. Nah, contohnya tadi ya, di sini ada kera, gajah, kuda, dan sapi. Kita lanjut ya. Di sini ada ayam, kemudian ada burung, selanjutnya ada ikan, dan yang terakhir ada penyu. Kira-kira keempat hewan ini hewan yang bereproduksi secara apa ya? Nah, hewan ini disebut dengan hewan ovipar karena bereproduksi dengan menghasilkan telur yang menetas di luar tubuh induknya. Nah, ciri-cirinya yaitu tidak memiliki daun telinga dan tidak memiliki kelenjar susu. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada hiu, kemudian ada ular, ada ikan. Ada yang tahu ini ikan apa?
Ya, betul sekali. Di sini ada ikan pari. Dan yang terakhir ada buaya nih, tapi bukan buaya darat ya. Nah, keempat hewan ini disebut dengan hewan ovovivipar. Nah, ovo itu hewan yang bereproduksi dengan cara menghasilkan telur, vivi dengan cara melahirkan. Berarti keempat hewan ini merupakan gabungan dari hewan yang melakukan bertelur dan beranak. Loh, kok bisa? Nah, jadi embrionya itu berkembang di dalam telur, tetapi telurnya itu tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Kemudian baru keluar dari tubuh induknya dalam bentuk individu baru. Wow, unik ya. Kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu siklus hidup hewan. Nah, apa sih siklus hidup hewan ini? Yang namanya juga siklus, berarti merupakan rangkaian proses tahapan hidup. Di sini contohnya adalah siklus hidup dari nyamuk. Nah, kita lihat ya di sini. Dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi hewan remaja, kemudian tumbuh menjadi dewasa yang dapat menghasilkan sel kelamin yang siap dibuahi, kemudian dapat menghasilkan keturunan kembali. Nah, seperti itu terus prosesnya berlangsung, makanya disebut dengan siklus hidup. Nah, selain itu, pada siklus hidup ada yang disebut dengan metamorfosis. Nah, ada yang tahu nggak apa itu metamorfosis? Jadi, metamorfosis ini merupakan perubahan bentuk tubuh tiap tahap pertumbuhan dan perkembangan. Nah, metamorfosis itu sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis ini kan kita sering ya dengar metamorfosis kupu-kupu, metamorfosis katak, metamorfosis lalat, dan metamorfosis nyamuk. Nah, ada yang tahu keempat hewan ini metamorfosisnya metamorfosis sempurna atau tidak sempurna ya? Ternyata keempat hewan ini mengalami metamorfosis sempurna karena melalui tahap telur, kemudian menjadi larva, kemudian menjadi pupa, dan terakhir menjadi imago atau menjadi hewan dewasa. Nah, metamorfosis sempurna ini proses pertumbuhannya itu terjadi dengan adanya perubahan bentuk ketika ia masih muda dan menjadi lebih dewasa. Di sini kita ambil contoh pada katak ya. Kita tahu katak itu bertelur. Dari telur dia akan berubah bentuknya menjadi kecebong. Pasti pernah lihat kecebong dong. Kemudian akan muncul kaki yang disebut dengan berudu. Kemudian berudu berkembang menjadi katak muda yang masih memiliki ekor. Kemudian berubah bentuk lagi menjadi katak dewasa yang ekornya menghilang. Kemudian katak dewasa menghasilkan telur lagi deh. Seperti itu terus ya. Kita lanjut ke metamorfosis tidak sempurna. Di sini ada kecoa. Kemudian ada yang tahu ini apa? Ini adalah jangkrik. Nah, kedua hewan ini mengalami metamorfosis tidak sempurna. Dia yang awalnya telur menetas menjadi nimfa, kemudian menjadi hewan dewasa. Kok dibilang tidak sempurna? Karena perubahan bentuknya itu
tidak signifikan. Jadi hanya ada beberapa organ tertentu saja yang mengalami perubahan fisiologis. Begitu ya. Kemudian kita lanjut. Ada teknologi reproduksi pada hewan. Ada yang namanya inseminasi. Nah, inseminasi ini merupakan kawin suntik dengan cara memasukkan sperma hewan jantan ke organ reproduksi betina. Di sini ada hewan pejantan, diambil spermanya. Nah, pejantan di sini tentunya pejantan yang berkualitas ya. Kemudian dilakukan inseminasi ke betina, kemudian menghasilkan embrio, dan nantinya akan menghasilkan keturunan-keturunan yang dapat kualitasnya itu bisa lebih baik daripada indukannya, karena kan indukannya itu dipilih dari yang terbaik. Nah, apa sih kelebihannya? Jadi di sini ada beberapa kelebihan, contohnya seperti efisiensi waktu, biaya, kemudian dapat memperbaiki kualitas keturunan. Seperti itu. Habis deh. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Dapat dipahami ya? Jadi dapat disimpulkan bahwa reproduksi pada hewan itu dapat secara seksual dan dapat secara aseksual. Tadi contohnya reproduksi aseksual itu dengan cara membentuk tunas, fragmentasi, partenogenesis. Terus reproduksi secara seksual itu dengan cara fertilisasi. Kemudian ada hewan vivipar, hewan ovipar, dan hewan ovovivipar. Kemudian ada siklus hidup hewan yang merupakan perubahan bentuk tubuh tiap tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang disebut dengan metamorfosis. Dan metamorfosis itu terbagi menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang terakhir ada teknologi reproduksi hewan, yaitu inseminasi buatan. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak sekalian dapat memahami apa yang telah disampaikan. Jangan lupa komen nama dan kelas sebagai bukti bahwa kalian telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Tetap semangat, jangan menyerah, masih ada harapan untuk belajar secara normal di tengah pandemi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.